Saudara Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima kembali mendatangi KPK membawa bukti tambahan dalam laporan dugaan tindak pidana permainan harga PCR yang diduga dilakukan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Jika di awal Prima hanya memberi kumpulan berita di media seperti investigasi salah satu media, kali ini Prima membawa bukti tambahan yakni kwitansi pembelian harga PCR yang dikumpulkan dari beberapa orang. Harga PCR berada di atas tarif yang sudah ditetapkan pemerintah Rp275.000, sehingga keuntungan tersebut diduga masuk ke PT GSI. Perusahaan penyedia tes PCR dan antigen yang beberapa penanam modalnya adalah Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Nah, hari ini kami bawa data tambahan untuk meneruskannya ke tim telah KPK. Data tambahannya itu apa? Bukti-bukti pembelian PCR, termasuk bukti-bukti pembelian antigen yang sekarang banyak meresahkan masyarakat. Sebenarnya bukan persoalan jumlah, ini kan persoalan penyalahgunaan wewenang jabatan sebenarnya. Tidak etis, kemudian tidak patut pejabat yang sekarang masih berkuasa terkait dalam dugaan bisnis PCR ini atau antigen ini. Lebih lengkap terkait laporan kasus bisnis PCR yang menyeret nama Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK, kami telah terhubung dengan Ketua DPD Lampung Relawan Sobat Erick Thohir, Alisa Hendra, dan Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Alif Kamal Haladi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, Pak Alif, saya ke Pak Alif terlebih dahulu dari Partai Rakyat Adil Makmur. Nah, Pak Alif tadi membawa bukti tambahan ya yang diserahkan ke KPK. Buktinya apa saja Pak selain kwitansi PCR? Sebenarnya kan ini lanjutan dari laporan kami yang kami laporkan di tanggal 4 November, kemudian datang minggu setelahnya untuk sebenarnya minimal KPK itu bertindak lah, karena kan keresahan soal PCR, soal antigen ini kan sangat menyita perhatian publik. Karena itu kemudian kemarin kami ke KPK di satu hari yang lalu membawa bukti tambahan terkait dugaan bisnis PCR dan antigen ini. Nah, buktinya itu terkait pembelian kwitansi pembayaran PCR dan antigen, dan kami sudah serahkan ke tim telaah KPK. Oke, bukti yang Anda tadi sampaikan ke KPK menurut Anda bisa memperkuat laporan Anda terkait bisnis PCR Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan? Pertama, mau memperkuat atau tidak memperkuat soal PCR dan antigen sebenarnya menyita perhatian publik, Mbak. Harusnya KPK tanpa ada laporan dari masyarakat pun itu harusnya proaktif, karena ini melibatkan pejabat negara yang kemarin banyak disebut namanya itu, yaitu Menko Marves Pak Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Ini pejabat negara loh, artinya kewenangan KPK itu sebenarnya walaupun ada laporan tidak ada laporan dari masyarakat, mereka harus turun gitu loh. Baik, Pak Hendra, jadi ada bukti tambahan yang disampaikan ke KPK oleh Prima. Tanggapan Anda? Oh iya, selamat sore Mbak. Kami selaku relawan Sobat Erick ya, ya kita juga maklum dengan teman-teman Prima kalau memang mau membuktikan silakan. Ini kan negara hukum. Seperti kita ketahui ya, permasalahan ini kan sudah ditanggapi sama beliau Pak Erick ya, di mana dalam mengambil kebijakan keputusan mengenai PCR ini yaitu diambil melalui rapat terbatas, dihadir beberapa menteri, bahkan presiden dan wakil presiden. Jadi kami secara keluarga besar Sobat Erick yakin gitu kalau Pak Erick itu jauh dari apa yang diduga oleh teman-teman Prima. Oke. Gitu, Pak. Jadi laporan dan bukti dari Prima soal dugaan keterlibatan Erick Thohir dan juga Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis PCR menurut Anda tidak bisa dibuktikan atau tidak betul? Ya itu tadi, makanya kita uji. Tapi kami punya keyakinan, ya, kalaupun teman-teman dari Prima menguji, silakan. Negara kita negara hukum, silakan. Tapi yaitu dalam mengambil kebijakan ini bukan hanya seorang Luhut dan seorang Pak Erick gitu. Bahkan di situ ada presiden dan ada wakil presiden kebijakan itu. Gitu, dan beberapa menteri yang terkait gitu. Pak Alif, silakan Pak Alif. Ya, ini sebenarnya menarik nih yang dibilang teman-teman relawan Pak Erick Thohir ini, karena ternyata melibatkan presiden dan wakil presiden rapat kabinet terbatas. Oh, ini luar biasa sebenarnya informasinya ini. Harusnya KPK kemudian langsung turun ini, nggak boleh lagi nggak turun.
ini informasi bagus nih dari teman-teman relawan Pak Erick Thohir ini karena melibatkan ternyata Pak Jokowi. Maksud Anda jadi semuanya terlibat termasuk presiden? Ini kan informasi dari Pak Erick, informasi dari relawan Erick Thohir nih bahwa Oke. di tanggal, kalau nggak salah di tanggal 16 atau 20 November kemarin memang ada pernyataan Pak Erick Thohir bahwa ini melibatkan presiden dan wakil presiden, harga PCR itu ditetapkan dalam rapat kabinet terbatas. Pak Hendra. Oh, informasi menarik, harusnya KPK harus turun langsung nih. Ini nggak boleh nggak turun lagi nih. Pak Hendra. Ya, jadi gini, seperti kita ketahui, ini kan kebijakan yang memang kondisi negara kita kan dalam darurat ya, darurat COVID ya. Tentunya kebijakan yang cukup luar biasa ini tidak bisa diputuskan oleh seorang, gitu kan, seorang menteri satu menteri aja. Nah di sini kan seperti kita ketahui, yang saya tahu ya baik dari media, itu Pak Erick Thohir bukan hanya beliau aja yang memutuskan, ini kan diputuskan dengan rapat terbatas gitu. Bahkan kalau kami tahu informasinya itu dihadiri oleh presiden dan wakil presiden. Jadi ini keputusannya luar biasa. Jadi kalau teman-teman semua ini mengarah ke menujunya ke Pak Erick ya saya rasa kurang fair juga gitu. Ini keputusan negara gitu. Ini keputusan negara, Pak Iya. Alif. Iya. Nggak bisa dikaitkan dengan Pak Erick aja dong, gitu kan? Pak Luhut, gitu kan? Benar Mas, setuju sebenarnya. Pada posisi itu sebenarnya kemudian karena ini melibatkan pejabat negara, orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Republik ini, harusnya kemudian ada bukti dan tidak ada bukti, ada laporan dan tidak ada laporan dari masyarakat. KPK harus turun. Ini ngeri loh kalau melibatkan presiden dan wakil presiden dalam penetapan harga PCR dan antigen. Ini kan apa ya? Harusnya kan kemudian dalam situasi pandemi orang lagi susah, ekonomi lagi terpuruk, ya harusnya KPK harus turun langsung. Pak Hendra, karena tadi Anda menyebut ini keputusan bersama, keputusan negara dalam rapat terbatas, kemudian disambut oleh Pak Alif, ya KPK harus turun karena ini menjadi keputusan beramai-ramai presiden, kemudian wakil presiden dan yang hadir dalam rapat terbatas. Artinya yang ingin Anda menyebut bahwa yang diperiksa seharusnya tidak Erick Thohir saja atau Luhut Binsar Panjaitan saja, tapi semuanya begitu? Iya, jadi ini kan keputusan KPK ya. Jadi gini, teman-teman semua ya. Jadi kita paham ini maksud dari kawan-kawan Prima. Ini kan melaporkan, diduga, mereka kan menduga. Ya silakan aja gitu. Ya bukti-buktinya silakan. Nanti kan ada sanggahan, di persidangan kan ada. Nah kami juga lebih lebih setuju kalau kita ini diproses ya secara terang-terang sehingga nanti kita menghadapi pilpres nanti udah real gitu, clear gitu. Dan kami yakin ya sobat Erick dalam artiannya seluruh Indonesia kami yakin kalau beliau ya Erick jauh lah dari hal-hal seperti itu gitu. Oke, menurut Pak Hendra, laporan terhadap Erick Thohir ini apakah berpengaruh atau berdampak pada Erick Thohir? Ya ini kalau menurut kami enggak sih, malahan ya semakin dalam artiannya memudahkan kami untuk mensosialisasikan Pak Erick. Apalagi kalau Pak Erick nggak terbukti. Dan kami yakin nggak terbukti. Karena dengan keputusannya bukan seorang Erick Thohir dan Pak Luhut. Ya kan? Nah, malah menaikkan Erick Thohir ya? Bersama. Diputuskan melalui rapat. Jadi kami clear gitu. Yang informasi kami dapat seperti itu. Jadi kami yakin. Kami tetap semangat. Sobat Erick Thohir. Pak Alif, kalau tidak terbukti justru menguntungkan Erick Thohir nih? Iya. Pak Alif? Ya kami nggak ada urusan dengan itu sebenarnya Mbak. Persoalan berpengaruh dan tidak berpengaruh dengan Pak Erick Thohir itu bukan ya terima juga diuntungkan juga Mbak. Urusan kami adalah bagaimana kasus ini terungkap jelas karena gamblang kita lihat harga PCR, harga antigen ini kan gamblang nyata ada keanehan-keanehan. Harga yang ditentukan menurut waktu kan itu aneh, itu logika bisnis, bukan logika apa-apa. Harga PCR 3 jam beda harganya, 6 jam beda harganya, 12 jam beda harganya, 24 jam beda harganya. Ini logika bisnis, bukan logika apa-apa. Karena itu ketika negara kemudian berbisnis dengan rakyatnya, ketika negara berbisnis dengan masyarakatnya, harusnya kan kemudian KPK turun, nggak boleh lagi menahan. Ini sudah 2 bulan laporan kami di KPK, malah kemarin kami diminta tambahan bukti lagi. Mau tambahan bukti apa lagi? Jadi saya juga sebenarnya berharap di forum ini teman-teman Kompas TV mengundang KPK biar kemudian KPK menjelaskan. Baik, Pak Hendra, tanggapan Anda soal ini? Ya itu tadi kita juga nggak mau jadi gini Mbak ya silakan aja ya kalau mengenai itu memang buktinya ini kan. Bukti hari ini yang disampaikan ada struk kwitansi PCR, menurut Anda itu kuat?
Yang menurut saya sih nggak kuat itu kan semua masyarakat dari keputusan rapat bersama itu kan implementasinya kan dilakukan eksekusi, yaitu tadi. Jadi ketetapan harga segitu kan diambilnya bersama-sama. Jadi kalau memang mau dipermasalahkan kuitansi itu ya nggak masalah, kecuali dari harga ketetapan misalnya dijual bahkan lebih dari harga ketetapan yang ditetapkan pemerintah, yaitu mungkin ya agen-agennya atau apa dan lainnya gitu. Kalau memang itu ya silakan gitu. Kita juga nggak ini gitu, nggak menahan kawan-kawan dari Prima gitu, silakan gitu. Pak Hendra melihat ada agenda lain dari pelaporan ini? Ya saya sih ini kan udah masuk ke apa namanya suasana pilpres ya. Beberapa muncul ini mungkin ya banyak partai baru juga yang memang ini mungkin waktu momennya ya, kita maklumin aja lah Kak. Jadi kami tetap dalam hal ini kami tetap dukung apapun yang terjadi, yang kalaupun memang dalam artian begini kami tetap sobat Erick Thohir. Baik, Pak Alif, ada agenda politik diduganya. Pertama sebenarnya soal pelaporan kami soal PCR dan antigen ini kan kemudian harus dimaknai juga bahwa ada hal yang lemah yang terjadi di kalangan oposisi ataupun di parlemen. Kalau kita lihat selama ini soal penentuan harga PCR, soal keresahan PCR, ini kan nggak ada suara dari teman-teman DPR. Mana suara teman-teman DPR ketika orang resah soal harga PCR, orang resah soal harga antigen? Nggak ada. Karena itu kemudian karena ada keresahan yang muncul juga dari anggota kami, dari teman-teman kami di cabang, di wilayah. Ya udah kami melapor ke KPK dong. Jadi kalau muatan politisnya, agenda politik? Nggak ada soal itu. Kami bukan partai yang berkuasa. Kami nggak ada di parlemen, kami nggak ada di kekuasaan hari ini. Kami belum punya calon presiden. Untuk apa dengan persoalan seperti itu? Oke, Pak Hendra, nggak ada itu dugaan Anda dibantah oleh Pak Alif, nggak ada muatan politis? Ya, jadi gini, sah-sah aja, ya kan. Tapi kami dalam mandang hal ini, dalam artiannya, ini momentumnya karena mendekati pilpres, wajar-wajar aja. Sekarang ini lagi tren lapor-melapor, jadi mungkin kawan-kawan dari Prima mau ngambil bagian dari situ, ya silakan aja gitu. Nanti kita juga kan dari Pak Eriknya juga, tim Erik mungkin bisa mengcounter itu, hal-hal itu. Dan kami yakin itu cukup dalam artiannya dijelaskan, karena keputusan bersama itu kami tetap dalam artiannya yakin gitu dengan beliau nggak terlibat dalam hal ini. Gitu. Laporan ini berpengaruh pada teman-teman relawan Sobat Erik, Mas Hendra? Tentu tidak. Okay. Karena itu tadi kami yakin, karena itu tadi keputusannya bukan seorang Pak Erick Thohir gitu. Kita paham keputusan ini kan melibatkan beberapa menteri yang terkait, ya kan? Nah, jadi ini keputusan yang dalam artinya nggak mungkin mau main-main ketika negara dalam keadaan darurat, ya kan? Keadaan darurat memutuskan sesuatu dengan main-main kan nggak mungkin. Nah, dan kita lihat juga track record beliau juga jauh dari hal-hal seperti itu gitu. Jadi mungkin itu. Baik, Pak Alif, Anda sudah melaporkan ini ke KPK dengan bukti tambahan. Ada lagi bukti-bukti yang sedang disiapkan untuk dilaporkan ke KPK. Karena ini yang Anda serahkan hari ini adalah kwitansi ya, kwitansi pembayaran PCR ya? Iya, sebenarnya kan kwitansi pembayaran PCR itu walaupun kemudian juga sesuai dengan surat edaran pemerintah, tapi di luar di beberapa klinik itu masih jauh harganya di atas harga surat edaran itu, termasuk dengan antigen. Kalau saya perlihatkan Mbak ya, saya ini antigen 2 hari yang lalu. Ini harganya 109.000. Sementara harga di salah satu maskapai itu harganya 35.000. Jauh beda, 35.000 dengan 100.000. Ini kan ada keanehan-keanehan. Nah, keanehan ini kami minta KPK untuk menyelidiki kenapa sampai terjadi. Tentu nanti akan direspon apakah juga menarik menanti apa respon KPK terkait dengan laporan ini. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih juga Pak Alif sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama.